Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ke-20, materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Materi kali ini berjudul Sekolah Yes, Pacaran No. Mari kita simak materi berikut ini bersama-sama. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat pengertian dari pacaran. Menurut D. Genova dan Rice tahun 2005, pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Kemudian menurut Bowman 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Nah, pendapat lain dari Benokraitis tahun 1996 menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Nah, kesimpulan dari beberapa pengertian tadi, pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum nikah. Oke, selanjutnya kita akan melihat penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama, penyebabnya adalah globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situlah para remaja mendapat dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia seperti konsumtif, hedonisme, dan gonta-ganti pasangan hidup sehingga mendorong para remaja untuk berpacaran di usia dini. Selanjutnya yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Pada saat ini para remaja sudah melewati batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan di sekelilingnya. Selanjutnya yang ketiga, adanya pengaruh kawan atau teman. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian apa saja dampak pacaran di usia remaja? Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau justru menurun. Di dalam hubungan pacaran pasti ada suatu permasalahan yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu dapat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat mendorong mereka untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Tetapi ini terjadi tidak di semua orang. Kemudian yang kedua, pergaulan sosial. Pergaulan bisa bertambah meluas atau menyempit. Pergaulan tambah meluas jika pola interaksi dalam peran hanya berkegiatan berdua, tetapi banyak melibatkan interaksi dengan orang lain seperti saudara, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Pergaulan bertambah sempit jika sang pacar membatasi pergaulan dengan orang lain. Tidak boleh bergaul dengan orang lain selain dengan pacarnya. Selanjutnya yang ketiga, mengisi waktu luang bisa bertambah bervariatif atau justru malah terbatas. Umumnya,
aktivitas pacaran tidak produktif, yaitu mengobrol, nonton, makan, dan sebagainya. Namun dapat menjadi produktif jika kegiatan pacaran diisi dengan hal-hal seperti olahraga bersama, berkebun, memelihara binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, ketertarikan pacaran dengan seks. Pacaran mendorong remaja untuk merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan kedekatan atau keintiman fisik. Mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, tapi pada umumnya akan sulit membedakan rasa sayang dan nafsu. Karena itu perlu upaya kuat untuk saling membatasi diri agar tidak melakukan kemesraan yang berlebihan. Kemudian yang kelima, penuh masalah sehingga berakibat stres. Hubungan dengan pacaran tentu saja tidak stimulus diduga, jadi pasti banyak terjadi masalah dalam hubungan ini. Jika remaja belum siap punya tujuan dan komitmen yang jelas dalam memulai pacaran, maka akan memudahkan ia stres dan frustasi jika tidak mampu mengatasi masalahnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kebebasan pribadi jadi berkurang. Interaksi yang terjadi dalam pacaran menyebabkan ruang dan waktu untuk pribadi menjadi lebih terbatas karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berduaan dengan pacar. Selanjutnya kita akan melihat dampak negatif pacaran bagi remaja. Yang pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat telah ditemukan kasus banyak remaja putri usia sekolah telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacaran terlewat batas. Yang kedua, menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, dan lupa nilai-nilai agama. Yang ketiga, sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang penting, dan sebagainya. Di samping itu, pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua jika pulang terlambat karena keasyikan pacaran. Kemudian yang keempat, sering melamun dan panjang angan-angan. Pacaran sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Yang kelima, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukkan dengan acara berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah, hal ini akan membuat orang malas. Kemudian yang keenam, gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, tiket nonton pertunjukan, pulsa, parfum, dan lain sebagainya. Jarang ada orang tua yang memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya orang menggunakan alokasi anggaran lain untuk kegiatan pacarannya. Gaya hidup akan menjadi lebih boros. Demikian tadi materi tentang dampak negatif pacaran di usia remaja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menghindari perilaku pacaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada materi BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.